Wowo, Demit Cabul, Juri King Kong adalah julukan buat si sosok berbulu lebat dan mengerikan ini. Berbeda dengan si Kunti dan si Pocong, si Wowo ini jauh lebih garang dan kuat. Gak percaya? Coba aja ajak ribut. Enggak, bercanda. Jangan ya, nanti kalau kalian diculik malah repot. Genderuwo seringkali digunakan oleh para dukun sesat untuk menyantet seseorang. Tak jarang, dia juga digunakan untuk memelet seseorang. Ah, gimana sih ini skrip? Bukan melet gini, tapi ritual pelet. Nah, dalam menebar teror, saat si majikan dukunnya meminta sebagai sarana santet, si Wowo ini bakal nampakin dirinya dan nakut-nakutin. Gak jarang juga, ada banyak korban dari si Wowo yang terluka fisiknya. Wah, parah sih ini mah, KDRT namanya. Misal, bekas cap tangan sampai memerah atau lebam pada bagian badan yang diserang saat si korban bermimpi atau tidur. Dan ini cupu banget ya guys ya. Dia itu kenapa nyerang pas tidur cuy? Parahnya lagi, si genderuwo ini juga bisa maksa si korbannya buat ngajak. Iya, ngajak enak-enak. Ya terdengar cringe dan sadis, tapi jurik satu ini emang begini biadab, sehingga dijuluki si Demit Cabul. Bahkan hasil keturunan dari manusia dan genderuwo pun banyak beredar di berbagai daerah. Ada yang bahkan viral dan masuk TV. Sudah jadi rahasia umum kalau korban genderuwo ini pasti bungkam dan pilih simpen aib ini. Nggak kayak kebanyakan woman zaman now yang malah joget-joget asoy pamer badan pakai baju ketat, padahal pakaian tertutup. Emosi lagi kan aing. Sementara ketika memelet, bukan itu, woi. Nah, yang itu. Ketika jadi senjata pelet, si genderuwo ini akan datang ke mimpi korban. Ia menyerupai seseorang yang ingin mengguna-guna, lalu merayu si korban, membuat si target jatuh cinta. Lalu, setiap bangun tidur, si korban akan selalu memikirkan orang yang mengguna-gunanya. Kenapa akal yang diserang? Soalnya ini pelet. Beda lagi sama ilmu pengasihan. Lain waktu, kita bahas soal santet dan apa bedanya pengasihan dan pelet ya guys ya. Oke, balik ke si Wowo. Genderuwo ini ibarat kayak buah kelapa. Selain wujud utuhnya yang berguna, bulunya disebut sebagai bulu perindu. Benda ini biasanya digunakan untuk media pelet. Nah, ngomong-ngomong, ada satu cerita yang saya dapat dari teman IndiHome saya, tepatnya di pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Suatu ketika, Mbah Abdul Karim, sang pendiri Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, rutin berpuasa. Beliau kerap kali menunggu waktu berbuka di sebuah saung di kebun pesantren. Di sisi lain, ada sosok genderuwo yang kerap memperhatikan beliau. Si genderuwo ini kepo, itu orang kok bisa sakti banget? Apa gara-gara makanannya? Nah, akhirnya si genderuwo ini mulai mencuri makanan beliau buat berbuka puasa. Ya, makanannya ini berupa ubi. Padahal cuy, bawang goreng lebih enak. Si Wowo ini beli takjil sendiri kek. Mbah Abdul Karim sempat heran. Beliau kebingungan, kok bisa makanan beliau hilang sudah beberapa hari berturut-turut setiap kali berbuka puasa. Hingga kemudian, beliau bermunajat meminta petunjuk. Lalu, atas kehendaknya, beliau tahu siapa yang suka maling jatah buka puasa beliau. Beliau yang paham jika malingnya ini bukan santri, apalagi manusia, meminta abdi dalam beliau buat taruh buah kecebung di piring. Piring itu ditaruh di saung beliau biasa berbuka puasa. Sementara beliau, Mbah Abdul Karim, berbuka puasa di kediaman beliau. Selang beberapa lama, angin bertiup kencang di sekitar pesantren. Para santri kocar-kacir, panik cuy. Mereka memanggil Mbah Abdul Karim dan menjelaskan soal angin kencang di sekitar pesantren. Singkat cerita, Mbah Abdul Karim datang ke saung di kebun beliau, lalu mengetahui jika sebab angin rusuh ini adalah ulah si genderuwo. Beliau lantas menaklukkan si genderuwo ini dan menangkapnya. Si genderuwo ini cerita, dia pengen sakti kayak beliau, makanya dia nyolongin makanan beliau. Mbah Abdul Karim yang juga dikenal sebagai Mbah Manap ini akhirnya berkenan mengajari si genderuwo agar jadi sakti, asalkan dia mau bersyahadat. Selain itu, si genderuwo ini diminta menimbakan air sumur untuk para santri. Wah, bener-bener berguna banget nih si Wowo. Ini terjadi di zaman sebelum ada pompa air.
Tapi pesantren beliau malah pakai pompa air gaib. Luar biasa. Kata teman indium saya sih, kisah ini populer di kalangan para santri, khususnya sekitar Lirboyo. Varian genderuwo. Buat varian warnanya sendiri, setahu kami tidak sebanyak Kunti Rangers ataupun Sukus Gentayangan. Genderuwo ini punya 2 varian rasa, yaitu vanila dan kopi. Nah, tapi yang rasa kopi ini banyak lagi jenisnya. Ada genderuwo yang perutnya buncit macam koruptor. Ada genderuwo yang kayak Grandong di film Mak Lampir. Ada genderuwo yang mukanya kayak kerbau tapi nggak punya tanduk. Dan banyak lagi lainnya. Kalau kalian pernah lihat yang kayak apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Genderuwo hampir 90% pasti jantan. Kenapa? Karena wujud genderuwo betina ini adalah wewe gombel. Tapi buat wewe gombel ini kita bahas lain kali ya. Oke, segini dulu ya guys. Quotes Kamis malam ini, cinta ditolak, doa bergerak. Sebab cinta yang dipaksakan sepihak tidak akan memberi kebaikan. Kalau doamu tak terkabul, artinya Tuhan punya rencana yang lebih manis dari bayanganmu. Saya Villa, semoga harimu menyenangkan.